Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rosalia, NIM 2019-12-042 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang hasil proposal penelitian saya dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021. Berdasarkan fenomena yang dikutip oleh Yusuf Ilham Santoso pada tanggal 10 November tahun 2021 dari kontan.co.id Jakarta, dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, target PPh tahun 2022 turun. Hal ini dikemukakan oleh pengamat pajak terjadinya penurunan target PPh tahun 2022 disebabkan oleh kompensasi dampak pandemi tahun 2020 dan 2021. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak penghasilan atau PPh di tahun 2022 sebesar 680,87 triliun, turun menjadi 2,9 triliun atau lebih rendah 0,42% dari target PPh di tahun 2021 sebesar 683,77 triliun. Postur penerimaan PPh tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2022. Bagi wajib pajak badan, penurunan penerimaan PPh pasal 25 dan 29 sangat mungkin terjadi lantaran kerugian yang dialami 2 tahun tersebut. Meskipun tarif PPh badan tetap 22%, Priyanto memprediksi sekalipun penerimaan PPh badan tumbuh, tapi hanya sedikit. Sementara itu, PPh orang pribadi, terutama wajib pajak orang pribadi, besar diramalkan akan melaporkan kondisi yang sama kepada otoritas pajak. Hanya saja, karena adanya tarif pajak PPh orang pribadi baru sebesar 35% untuk masyarakat yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar per tahun, diperkirakan tetap mencatatkan pertumbuhan pada tahun depan. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat saya jadikan sebagai bahan pertimbangan dasar dari penelitian saya ini. Apakah dengan turunnya tarif pajak penghasilan yang disebabkan saat pandemi berpengaruh juga pada tarif pajak efektif perusahaan atau tidak? Selanjutnya, tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui atau memperoleh bukti empiris tentang pengaruh debt to equity ratio, intensitas aset tetap, profitabilitas, kepemilikan manajerial terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang terdiri dari debt to equity ratio, intensitas aset tetap, profitabilitas, serta kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel dependen dengan tarif pajak efektif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Dengan metode pengumpulan sampel menggunakan metode purposive sampling, terdapat 11 perusahaan ditetapkan sebagai sampel. Dengan metode pengolahan data tabulating dan input data ke komputer. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis. Selanjutnya, harapan manfaat penelitian yang akan saya lakukan. 1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama berkaitan dengan tarif pajak efektif. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdapat di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2017 sampai 2021. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi pengguna laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk para investor maupun kreditur sebagai dasar bahan pertimbangan untuk penilaian kinerja manajemen terhadap peminimalisasian tarif pajak efektif dalam proses pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan untuk menjadikan motivasi dalam peningkatan kinerja perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan dalam peminimalisasian tarif pajak efektif. Sekian pemaparan dari hasil proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.